DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna di ruang sidang DPRD Kabupaten Madiun pada hari Jumat 6 Oktober 2023. Rapat paripurna kali ini mengagendakan penyampaian nota keuangan Bupati terhadap APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2024. Rapat paripurna dihadiri pejabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono, 3 Wakil Ketua DPRD Slamet Riyadi, Mujono, dan Kuat Edi Santoso, para anggota DPRD hingga pimpinan OPD Pemkab Madiun. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono mengatakan tindak lanjut dari penyampaian nota keuangan berupa rapat dengar pendapat antara DPRD dengan seluruh organisasi perangkat daerah. Terlebih, dalam nota keuangan itu disebutkan ada 7 prioritas yang selaras dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kendati demikian, Ferry menyatakan 7 prioritas itu harus disesuaikan dengan kondisi dan hal yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Kabupaten Madiun. Untuk itu, DPRD akan menyampaikan apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat lalu dibahas bersama OPD dalam rapat dengar pendapat. Ketua DPC PDIP Kabupaten Madiun ini menyatakan infrastruktur dan program untuk pertumbuhan ekonomi dan sektor pertanian menjadi hal yang mendesak yang harus dibahas dan diprioritaskan pada RAPBD Kabupaten Madiun tahun 2024. Ya, kita nota APBD 2024 ini sudah dibahas, ini nanti dilihatlah dalam EDP kita. Itu seperti itu. Langkah selanjutnya dari ya, langkah selanjutnya kita nanti tetap mengadakan EDP dan nanti kita bahas, kita lihat karena ada 7 prioritas. Karena kalau kita itu 7 prioritas itu kita itu hanya mengacu dari pusat dan provinsi. Kita harus selaras, nggak bisa 7 kita buang tinggal 3 itu nggak bisa, kita harus selaras. Tapi itu nanti betul-betul kita lihat yang betul-betul harus kita fokuskan di mana, nanti kita harus kita seiring dengan pemerintah kabupaten apapun dan kebutuhan masyarakat. Yang penting untuk masyarakat. Kita koordinasinya harus sering koordinasi karena nanti apa yang menjadi masukan kami dari aspirasi masyarakat dari pemerintah daerah harus kita sinergi lah, kita sambungkan karena untuk siapapun itu ada untuk Kabupaten Madiun karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Pejabat Bupati bahwa kita infrastruktur maupun di ekonomi nanti yang harus kita utamakan di Kabupaten Madiun ini. Sementara itu, pejabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto menyatakan 7 prioritas pembangunan pada tahun 2024 merupakan implementasi dari rencana pembangunan nasional dan provinsi. Untuk itu, pemerintah daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam program pembangunan tahun 2024. Tontro menyebut 7 prioritas pada rancangan APBD Kabupaten Madiun tahun 2024, yakni memperkuat ekonomi dan pertumbuhan yang berkeadilan, merancang mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya, revolusi mental pembangunan dan kebudayaan, memperkuat infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Tontro menambahkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan melakukan pembangunan produk pertanian dan pariwisata merupakan fokus yang mengacu pada prioritas nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Selain itu, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta pelayanan infrastruktur, serta percepatan infrastruktur dan layanan publik. Tambahan untuk pembelian integrator di alokasi ini yang harus kita sikapi bersama bahwa alokasi ini sebagai dasar untuk menetapkan belanja juga ada sebuah tambahan. Nanti finalnya ya akan dilakukan dengan pendapat ya doakan saja yang lainnya terlalu. Tadi kan ada 7 prioritas yang untuk pembangunan daerah ini 7 prioritas itu dasarnya apa? Jadi gini Pak ya, ini kan pembangunan kita kan berpedoman pada rencana pembangunan nasional, provinsi maupun daerah. Ini yang pertama kita selaraskan, kita penyelesaikan dulu. Karena itu ada bagian dari prioritas nasional yang harus terpenuhi di dalam alokasi APBD yang akan kita lakukan. Tidak menutup kemungkinan adanya tambahan prioritas tentunya menyelesaikan daerah. Yang pertama nasional harus dipenuhi dulu baru nanti kita alokasikan ke rakyat. Ya, kalau
BTT terhadap jumlah itu saya kira cukup. Kalau ruang BTT, kalau ada sebuah kejadian yang tidak kita inginkan lebih banyak, itu otomatis pemerintah diperintahkan untuk segera menangani. Ya kita berdoa aja itu. Jumlahnya menurun setiap tahun. Ya karena waktu itu kan berdoa pada besaran pada saat COVID. COVID kan. M. Alwi, Trans TV mengabarkan.